Halo semua, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Shadow Master. Film keluaran tahun 2022 ini mengisahkan tentang pertarungan brutal yang dilakukan oleh mantan gangster kelas kakap. Pada masa lalunya, ia menjadi seorang pembunuh yang sangat ditakuti. Namun pada akhirnya ia harus meninggalkan dunia pergangsteran dan mulai menata kehidupan barunya. Akan tetapi tak butuh waktu lama, ia kembali melakukan pertarungan untuk menembus kesalahannya tersebut. Bagaimana kisah selengkapnya dalam film ini? Yuk kita bahas alur ceritanya. Di awal film ini kita diperlihatkan dengan sosok pria misterius yang membantai beberapa pasukan di sebuah gedung rumah sakit tak berpenghuni. Hingga tak lama berselang beberapa pasukan tambahan pun diterjunkan untuk menangkap sosok pria misterius tersebut. Setelah itu pria misterius ini berhasil ditangkap tanpa ada perlawanan kepada mereka. Selang beberapa hari, pemimpin pasukan yang bernama Russell membawa orang misterius tersebut ke sebuah ruangan interogasi untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh belasan pasukan terbaiknya. That's what you can call me. Orang ini mengaku bahwa ia bernama John dan pada saat itu juga ia menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya pada saat berada di gedung rumah sakit. Beberapa bulan yang lalu, John mendapatkan informasi mengenai tawaran pekerjaan untuk menjadi satpam di rumah sakit tersebut. Karena butuh makan dan tempat tinggal, John akhirnya tertarik dan mendatanginya. Bermodalkan sebuah pengalaman bertarung, John disambut baik oleh seseorang yang telah menawarkan pekerjaan tersebut. Ia sendiri bernama Tuan Nam. Dan di saat inilah kita mengetahui bahwa nama asli John adalah Anne. Welcome. Come on. Let's go. Sebagai pendatang baru, Anne diajak untuk berkeliling dan bertemu dengan seorang wanita yang bernama David. Anne akhirnya sedikit bercerita mengenai kisah masa lalunya ketika ia menjadi seorang anggota gangster kelas kakap yang telah membunuh beberapa musuhnya. Namun pada akhirnya Anne memutuskan untuk keluar dari dunia pergangsteran. Hal itu karena ia tidak dapat mengendalikan dirinya ketika bertarung. Maka jalan keluarnya adalah Anne harus pensiun dan memulai hidup yang baru. Di awal pekerjaannya, Anne bertemu dengan penghuni lainnya, yaitu Janet dan anaknya Benison. This is my son, Benison. Di waktu makan malam telah tiba, Anne bertemu dengan Tuan Nam. Mereka pun membahas sebuah kasus yang sering terjadi di tempat itu, di mana setiap malam anak-anak di sana menghilang tanpa jejak. Untuk mengakhiri semua ini, Tuan Nam harus mencari seorang satpam penjaga malam agar menjaga semua penghuni di sana. Well, Benea, it wards off the evil ghost. You hang on to that. Keep it in your pocket. Come on. You must be hungry. Singkat cerita, pada tengah malam, Anne memulai untuk berpatroli dan tiba-tiba ia mendengar suara entah dari mana asalnya. Suara tersebut mengatakan bahwa Anne akan melalui kehidupan yang rumit karena dahulu ia telah membunuh musuh-musuhnya tanpa belas kasihan. Beruntung saja, itu hanyalah sebuah mimpi. Dan ketika ia keluar, Anne melihat seorang wanita menangis karena telah kehilangan anaknya. Entah bagaimana pada saat kejadian, Anne sebagai satpam tidak bangun ketika kejadian berlangsung. Setelah itu Janet meminta Anne untuk datang menemuinya. Mereka pun berbincang di mana Anne sedikit mendapatkan informasi bahwa ketua penculik anak tersebut bernama Mephisto.
Mephisto sendiri adalah ketua dari 4 pendekar penunggang kuda yang berniat ingin mengakhiri peradaban, dan dengan menculik anak-anak, Mephisto akan melakukan ritual dengan menjadikan anak-anak tersebut sebagai tumbal. Ketika Russell mendengar nama Mephisto, ia tampak terkejut, dan meskipun hal ini berkaitan, Russell malah menghiraukannya. Anne juga mengatakan bahwa belasan anak buahnya berhasil dibunuh oleh 4 anak buah Mephisto. Pada saat itu, Anne juga mengakui jika dirinya telah membunuh keempat pendekar tersebut, kecuali Mephisto yang mungkin masih hidup sampai saat ini. Beralih kepada cerita Anne di mana ia kembali mendengar bisikan aneh yang menunjukkan sebuah jalan menuju ruangan bawah tanah. Akan tetapi, Anne tidak berani memasuki ruangan tersebut. Ketika ia kembali, Anne melihat 2 orang misterius yang membawa seorang anak. Sontak saja, Anne sebagai satpam harus membebaskan anak tersebut dengan cara apapun. Namun sayangnya Anne mengalami kekalahan yang mengakibatkan dirinya terluka parah. Setelah itu, anak tersebut dibawa ke hadapan bos mereka yang tak lain adalah Mephisto. Usut punya usut, Mephisto dan anak buahnya adalah sosok manusia pemuja setan yang bertujuan ingin mengakhiri zaman menggunakan tumbal anak-anak. Di sisi berbeda, Anne mendapatkan perawatan dari Tuan Nam dan juga Janet. Tampaknya Anne tidak mungkin untuk diselamatkan karena luka tusukan yang mengenai perutnya. Akan tetapi Tuan Nam mencoba dengan cara lain, yakni melakukan ritual dengan Raja Iblis yang bernama Hanuman. Meskipun Anne dapat diselamatkan, nyatanya jiwa Anne telah diambil oleh Hanuman. Return to the land of the living. I got you. When did you get up? You need something to eat? What I could, brought it back here, and I made this my home. Setelah itu Anne teringat akan masa lalunya ketika ia berniat ingin keluar dari dunia pergangsteran. Namun bosnya tidak mengizinkannya. Tak punya pilihan lain, Anne harus bertarung mati-matian melawan bos dan anak buahnya agar dapat hidup seperti yang telah ia inginkan selama ini. Kembali kepada Anne yang saat ini bersama dengan Tuan Nam. Pada saat itu, Tuan Nam mengatakan bahwa jiwa Anne sedang dikuasai oleh Hanuman yang telah menyelamatkan hidupnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Anne yang kebetulan sedang melaksanakan patroli. Ia kemudian bertemu dengan beberapa anak buah Mephisto yang ingin menculik anak-anak. Tampaknya mereka menggunakan gas bius untuk memperlancar rencana mereka. Ketika mereka berhasil membawa Benison, Anne akhirnya muncul dan menyuruh mereka untuk melepaskan anak tersebut. Meskipun awalnya Anne berhasil dikalahkan, ia pun bangkit berkat pertolongan dari Hanuman yang telah menyatu dengan jiwanya. Sehingga Anne dapat mengalahkan orang tersebut meskipun salah satu dari mereka berhasil kabur membawa Benison. Mendengar cerita ini, Russell mengira jika Anne telah menjadi tumbal akibat ritual yang telah dilakukan oleh Tuan Nam. Ia pun mengira bahwa hal tersebut adalah sebuah kutukan. So I just came right out and made a deal with you. What happened next? Kembali ke gedung rumah sakit, Janet akhirnya menyadari jika Benison telah menghilang. Ia pun menangis menerima kenyataan yang sangat menyedihkan ini. Tak dapat berbuat apa-apa, Anne hanya bisa menyesal dan merasakan jiwanya telah terikat dengan Hanuman.
Beberapa hari kemudian, Mephisto yang masih membutuhkan satu anak lagi agar dapat menjalankan ritualnya, ia pun memerintahkan semua anak buahnya untuk kembali beraksi. Namun dengan sangat percaya diri, Anne kembali muncul secara tiba-tiba dan membunuh mereka satu persatu. Beruntung saja satu orang anak buah Mephisto berhasil kabur dan melaporkan bahwa seseorang yang bernama Anne telah membuat rencana mereka gagal karena Anne sendiri telah dibantu oleh sang Raja Iblis yaitu Hanuman. Mengetahui hal tersebut, Mephisto membuat rencana untuk membunuh Anne. Di sisi berbeda, Anne pun merasakan jika anak-anak yang telah menghilang beberapa hari yang lalu masih dalam keadaan hidup. Ia pun percaya Mephisto akan segera melakukan ritualnya di balik gerbang ruangan bawah tanah. Untuk mengakhiri semua ini hanya ada satu cara, yaitu Anne harus merelakan jiwanya kepada Hanuman demi menyelamatkan anak-anak. Tampaknya Anne harus melakukan hal itu demi menolong anak-anak tersebut. Ia pun memerintahkan seluruh warga agar tidak keluar dan mengunci kamar mereka. Setelah itu, Anne memulai aksinya tersebut dengan memadamkan listrik. Dengan cara itulah, Mephisto akan terpancing keluar karena untuk melaksanakan ritualnya, Mephisto sangat membutuhkan listrik. Tak mau dipermainkan, Mephisto memerintahkan semua anak buahnya untuk membunuh Anne, termasuk juga sang pembunuh paling kejam yang bernama Samael. Glory of Rama. Ketika itu, Anne berhasil membunuh beberapa anak buah Mephisto, namun tidak dengan Samael yang berhasil melumpuhkan Anne berkat ilmu bela dirinya. Merasa Anne butuh pertolongan, semua warga pun terpaksa keluar dari tempat masing-masing, sehingga Samael harus melarikan diri untuk menyembunyikan identitas aslinya. Tak berdaya menghadapi Mephisto dan anak buahnya, Anne memutuskan untuk menyerahkan seluruh jiwanya kepada Hanuman. Hingga pada akhirnya, ia mendapatkan tongkat Hanuman untuk menyelesaikan tujuannya tersebut. Dengan adanya tongkat tersebut, Anne memberanikan diri untuk memasuki ruangan bawah tanah tersembunyi yang dipercaya menjadi tempat persembunyian Mephisto. Namun tak semudah itu, Anne harus melawan Samael sebelum menyelamatkan anak-anak. Di tengah pertarungan mereka, Anne berhasil membunuh salah satu anak buah Mephisto. Melihat kejadian itulah Mephisto berusaha untuk melarikan diri. Dan tersisalah hanya Samael yang harus bertarung mati-matian untuk melawan Anne. Setelah berhasil mengalahkan Samael, ia pun dapat menyelamatkan anak-anak yang telah diculik oleh Mephisto. Beralih kepada Russell, ia tampak sangat marah ketika Anne menuduhnya sebagai Mephisto. Meskipun Russell berusaha mengelak, Anne tetap yakin bahwa ia adalah Mephisto yang dulu melarikan diri setelah gagal mencapai tujuannya. Tak dapat melakukan apa-apa, Russell kemudian berusaha untuk kabur. Akan tetapi dengan cepat Anne menghampiri Russell dan ia pun dapat membunuhnya. The last of the four has fallen.
Di akhir film ini, terlihat semua warga berterima kasih kepada Anne dan memohon agar dirinya tetap tinggal bersama mereka. Namun Anne tidak bisa melakukan hal tersebut, di mana ia harus pergi entah kemana tujuannya. The piles of the dead. Oke semua, jika ada kesalahan dalam film ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.